Jadi kalau belajar agama terus kita jadi jengkel ke saudara, marah, menghina, menjelek-jelekan saudara sendiri, menjatuhkan saudara sendiri, tapi ke yang jelas-jelas kezolimannya diam. Nah ini kelihatannya ilmunya belum jadi cahaya yang meluas di hatinya. Ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ilmu yang berguna adalah ilmu yang meluas dalam dada sinar cahayanya dan membuka penutup hati. Menurut Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu berkata, bukan yang bernama ilmu itu kepandaian atau banyaknya meriwayatkan, tetapi ilmu itu adalah nur yang diturunkan Allah ke dalam hati manusia. Dan bergunanya ilmu itu untuk mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kesombongan. Maka di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah rekan-rekan sekalian, hukum mencari ilmu adalah wajib, berarti tidak belajar itu dosa. Dalam sebuah keterangan, ini bukan hadis, barang waman aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia apa saja wajib dengan ilmu. Waman aradal akhirah, barang siapa yang ingin akhirat fa'alaihi bil ilm. Wajib dengan ilmu. Tidak belajar tidak akan bisa mendapatkan akhirat. Waman aradahuma, dan barang siapa yang ingin dua-duanya, ingin dunia dapat, akhirat dapat, wajib dengan ilmu. Tapi ilmu itu adalah ujian juga, sama seperti uang dan sebagainya. Ilmu hanya akan bermanfaat kalau memang mencari ilmunya ini tujuan utamanya adalah untuk mengabdi kepada pencipta kita, baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia. Jadi misalkan belajar ilmu kedokteran, tidak ada masalah. Ilmu kedokteran juga dari Allah. Tujuannya apa? Ya Allah, saya belajar ilmu kedokteran, semoga Engkau izinkan saya jadi tabib, jadi dokter yang bisa menjadi jalan kesembuhan bagi hamba-hambamu. Tidak hanya sembuh lahir, tapi sembuh hati. Jauh daripada mencari ilmu hanya ingin disebut dokter, hanya ingin dapat penghasilan dari dokter, tapi ingin menjadi jalan kebaikan, jalan keimanan, jalan kesembuhan lahir batin, dalam rangka supaya Allah suka kepada kita, hidup bermanfaat. Nah, gimana ilmu agama? Oh, ini jelas. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah kalau mau menghendaki, ini Allah yang mengetahui semua hamba, ini hamba bakal oleh Allah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, salah satu cirinya adalah dikasih paham agama, bukan tahu ya. Kalau tahu itu hanya mendapat informasi, tapi kalau paham, oh itu sudah mempelajari dengan mendalam.
tinggal satu langkah lagi menuju hakim, menuju bijaksana, ya. Nah, karena kita membahasnya adalah ilmu agama, jadi orang yang ahli ilmu agama yang benar itu hatinya tuh jadi lapang, jadi mengerti sekali di dalam hidup ini, seperti terang benderang begini. Jadi jelas mana yang baik, mana yang bahaya, mana yang enak, mana yang racun, jelas gitu. Makanya doa bagaimana? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jelas yang hak itu jelas sehingga nampak persis seperti gini, jelas kita bisa mengenal ini listrik, itu kamera, ini saudara di belakang ikan, jelas semuanya, ya. Beda dengan gelap gulita, jalan ke sini kecemplung, ini kaca juga nutup kalau tidak ketabrak itu. Terus aja lurus ke sana jatuh itu ke bawah, ya. Makanya nikmatnya ilmu agama itu menjadi jelas, nyaman. Nah, di dalam mempelajari agama ini Allah tahu nih, dia belajar agama itu untuk apa? Untuk ingin dekat dengan Allah atau ingin dunia? Ini dia nih. Dunia itu apa sih dari belajar agama? Ingin label, misalkan disebut ustadz, ingin disebut kiai, ingin disebut ulama, ingin disebut syekh. Jadi dia sengaja belajar demi status atau gelar, ingin disebut LC, ingin disebut LAG, ingin disebut MAG, dan itu yang menjadi cita-citanya. Ingin kemudian dia bisa dakwah, supaya apa dakwah? Dapat amplop, ya, dapat penghasilan. Jadi dunia saja. Ingin dihormati orang, ingin enteng jodoh. Jadi ada orang yang belajar agama bukan ingin dekat dengan Allah, bukan ingin kenal dengan Allah, bukan ingin. Nah, ini Allah tahu persis kenapa pesantren, kenapa ngapalin Quran. Kenapa ngapalin Quran? Karena saya dengar yang hafiz Quran itu dapat beasiswa kuliahnya segitu, hanya untuk beasiswa. Masalahnya itu calon mertua saya itu hanya nerima menantu yang hafal juz 30 juz. Jadi saya kepaksa harus ngapalin karena nggak diterima oleh calon mertua, gitu. Itu demi calon mertua. Ternyata Allah tidak bisa dibohongi dengan apapun juga. Itu niat tersembunyi di sini dan Allah tahu. Makanya terus minta ampun ke Allah. Jangan sampai kita belajar agama hanya nyari dunia, karena dunia tuh Pak nggak akan kemana-mana, ya. Nah, kalau sudah mencarinya, ya Allah, saya ingin mendapat Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai yang maha mendengar, saya ingin mengenalmu, saya ingin mengenal jalanmu, tunjukkan saya ya Allah. Mau pakai bahasa Arab, ihdinas siratal mustaqim, mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, ya Allah tolong ya Rabb. Abdi teh hoyong pisan kenal ke Allah. Semua bahasa adalah milik Allah. Nah, Allah tahu ini sungguh-sungguh. Nah, itu awalnya ilmu yang jadi cahaya tuh. Nanti oleh Allah yang maha mengetahui segala keadaan dituntun. Kita akan belajar kepada siapa? Dituntun mana yang paling penting kita pahami. Nanti kita akan dibuat paham. Karena ilmu agama tuh luas, ya. Tidak semua dengan waktu terbatas bisa kita paham. Tapi biasanya nanti Allah itu akan memperkenalkan dirinya lewat hamba-hambanya. Biasanya ya para kekasihnya, para orang ada di dunia ini, orang-orang yang oleh Allah tuh dibuat hatinya tuh kenal ke Allah.
leganya hati, penuh cahayanya hati karena mengenal Allah, yakin ke Allah. Itu mahal sekali dan tidak banyak. Nanti Allah akan gerakan kita dengan cara Allah saja. Apakah ada guru atau kita melihat tayangan apa atau ada yang berkenan membimbing, Allah Maha mengatur. Nanti jangan heran kita tuh jadi dimudahkan oleh Allah mengenal Allah, Asmaul Husna dan sifat-sifatnya, lalu mengenal amal-amal yang disukai Allah, dan kita dimampukan mengamalkannya. Jadi jangan heran hadirin, orang-orang yang memang ikhlas dalam belajar ingin dekat dengan Allah, nanti Allah akan tuntun. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang benar-benar all out untuk mencari keridhaan Allah, berjihad, bersungguh-sungguh mengerahkan segala daya untuk bisa mendekat ke Allah, mencari keridhaan Allah, maka Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi sesudah kita, jadi yang paling titik kritisnya adalah niat. Ada yang dengan ilmu agama nyari dunia, status, ingin terkenal, sama bikin konten-konten YouTube. Kenapa dakwah? Ya supaya banyak yang nonton. Supaya apa? Supaya banyak subscriber. Supaya apa? Supaya iklannya besar. Nggak ada Allahnya yang dicari. Padahal yang diceritakan dalil semua tuh. Hati-hati. Yang kedua, sesudah kita mencari ilmu, niatnya lurus. Nah, tiap ilmu yang kita dapatkan itu adalah Allah juga yang ngasih. Kita dapat ilmu, termasuk sekarang ini ya, yang dikehendaki Allah mendengarkan ilmu ini, dia pasti dengar. Kalau Allah menghendaki seseorang dapat ilmu, maka dia akan menyimaknya. Yang takdirnya nggak dapat ilmu ini, nggak dengar. Ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang sibuk buka HP, ya, sehingga yang nggak sampai ilmu. Nah, nanti Allah memberi ilmu dengan lewat siapa yang Allah kehendaki. Nah, itu amanah. Allah memperhatikan nih, kita mengamalkan atau tidak. Nah, ada yang sibuk dengan senang banyak ilmu, senang menghafal dalil, senang untuk tahu banyak hal dari ilmu agama, tapi dia dan Allah tahu dia tidak senang mengamalkannya. Jadi baru senang tahu dan senang kalau orang lain tahu bahwa dia tahu. Gini, dia senang tahu dan senang kalau orang lain tahu bahwa dia itu tahu. Kan ada yang belajar itu untuk diakui orang sebagai orang berilmu, orang yang cerdas, orang yang daya ingatnya kuat. Nanti selama bicara juga dia akan lebih sibuk memamerkan dirinya supaya diakui. Dan Allah tahu, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa huwa alimum bidatis surur, dan Allah Maha mengetahui dan dia mengetahui apa yang ada di dalam hati. Wah, tidak bisa bohong. Dan ini menentukan sekali. Lalu jadi kalau kita dapat ilmu, kita bermujahadah, mengamalkan. Seperti ilmu menjaga niat, jaga niat. Allah tahu tuh, kita lagi sibuk. Kita tidak diketahui orang perjuangan kita, tapi Allah memperhatikan kita setiap saat. Kita berusaha jaga wudhu. Nanti kadang-kadang dites oleh Allah dengan masuk angin, ya. Jadi sering buang angin.
tapi dia berusaha keras menjaga wudhu lagi. Allah menyaksikan ini. Nah, hadirin sekalian, jadi ilmu yang sampai kepada kita itu amanah. Mungkin kita tidak bisa mengamalkan 100% dari ilmu, tapi jangan pula 100% tidak diamalkan. Kalau kita dapat 100, ya 15 lah persen, 20% kita tekankan diamalkan. Jangan sampai lepas aja semua dan tidak merasa bersalah. Allah udah ngasih ilmunya, Allah memperhatikan kita mengamalkan atau tidak. Nah, kalau kita amalkan, wih, Allah senang itu. Nanti ditambah lagi dengan ilmu-ilmu lain oleh Allah, dimudahkan paham. Oh, ini urusan dengan Allah yang menguasai pikiran, yang menguasai hati, yang membulak-balik hati, yang membimbing. Masya Allah. Jadi mencari ilmu tuh sebetulnya yang paling asik tuh dengan Allah. Karena guru, buku dan sebagainya itu cuma jalan. Nah, kita sering sibuk dengan buku, sibuk dengan gurunya, sibuk dengan YouTube, sibuk, tapi tidak sibuk dengan Allah yang maha mengetahui kebenaran. Contoh, kita suka bingung, ini gimana nih, ini ustadz ini dengan ustadz ini beda kok, ini ngomong begini, ini ngomong gini, mana yang benar? Bingung. Kenapa bingung? Karena nggak ingat Allah yang maha tahu kedua ustadz itu. Tidak rumit, ya Allah, ustadz ini berkata begini, engkau maha tahu, ustadz ini mengatakan ini yang engkau maha tahu. Yang mana ya Rabb? Tunjukkan. Saya ingin yang benar-benar bisa mendekatkan padamu. Nanti Allah berikan ilmunya, ternyata dua-duanya benar, ya. Ini oh benar, ini benar. Oh, tapi saya di Indonesia yang paling pas dengan keadaan saya. Oh, ini. Gitu. Tapi kalau nggak bilang ke Allah, sebel tuh ke ustadz yang ini. Kita milih yang ini, sebel ke yang ini. Kita milih yang ini, sebel ke yang itu. Ulama, orang-orang berilmu yang ingin dekat dengan Allah itu tidak mungkin paham semua tentang Islam. Islam itu hebat, besar, dahsyat, dan disiapkan sampai kiamat untuk segala zaman, segala kondisi, segala situasi politik, segala masa teknologi, udah siap. Nggak masuklah dalam kepala seseorang. Kalau saya mah yakinnya begitu. Ada ulama yang pada zaman Imam Ghazali itu jadi solusinya, tapi ketika situasi zaman berbeda, mungkin ada lagi ulama mujtahid yang pendekatannya beda. Di Palestina begitu keadaannya, ulamanya beda. Indonesia dalam beberapa hal berbeda juga karena situasinya berbeda, dan Islam sudah siap untuk kondisi Palestina, kondisi Indonesia, kondisi Eropa, kondisi kutub atau kondisi di Norwegia yang mataharinya jarang keluar atau siangnya bisa selam 24 jam atau malamnya, itu pasti sudah siap, tidak mungkin tidak siap Islam itu. Makanya kalau kita belajar Islam jangan sampai tahu sedikit jadi merasa paling tahu semuanya. Nanti jadi nggak indah, jadi sempit itu ilmu agama teh, jadi bawanya jengkel, marah. Lihat yang beda, bismillahnya terus selama sholatnya bukan ingat Allah. Kenapa bismillahnya nggak kedengaran? Jangan-jangan dia nggak pakai bismillah. Halo. Jadi sempit hati itu, jadi marah. Jadi, dan yang dimarahnya teh saudaranya sendiri. Kalau ke Israel enggak. Halo. Jadi kalau belajar agama terus kita jadi jengkel ke saudara, marah, menghina, menjelek-jelekan saudara sendiri, menjatuhkan saudara sendiri, tapi ke yang jelas-jelas kezolimannya diam. Nah, ini kelihatannya ilmunya belum jadi cahaya yang meluas di hatinya. Nah, masalahnya di dalam mengamalkan juga suka, kenapa ya sholat saya kurang nyaman? Ya, karena memang
sholatnya juga belum serius ingin dekat dengan Allah, baru ya kewajiban saja. Padahal kita ketemu orang baik saja senang tuh. Nanti kita akan ketemu dengan seorang yang sangat baik akhlaknya, sangat ramah dan sangat dermawan. Belum juga kita minta, sudah diberi, dan tidak pernah ragu-ragu dan tidak pernah nuntut apapun. Mau ketemu kan? Ada seseorang yang baik, tidak marah, baik-baik, sangat pemaaf dan dermawan, dan nawarinya juga, kamu udah punya istri belum? Kalau belum, nanti saya bantu carikan jodohnya, termasuk untuk biaya pernikahannya, mau? Dan juga untuk apartemen atau rumah ya, dan kendaraan dan deposito, dan udah melotot ya. Belum juga, nah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki langit dan bumi, pemberiannya bi ghairi hisab. Harusnya mau sholat tuh excited, senang, saya akan ketemu dengan Allah, saya akan sujud sepertiga malam terakhir tuh, senang. Yang saya baca begitu ya, hati A'at mikir, jangan-jangan senang-senang seperti saya yang sudah begitu, nanti jadi acting juga itu. Padahal Allah tahu seperti apa hati hambanya. Makanya usahakan mengamalkan itu lillahi ta'ala, ya Allah. Ada satu lagi, kalau ingin ilmunya itu menjadi cahaya, senang menyampaikan kepada yang lain. Dan menyampaikan ilmu itu enggak beban. Sesudah dia berusaha paham, berusaha mengamalkan, enak, dan sampaikan. Mungkin belum sempurna kita mengamalkannya, tapi sampaikan. Dan menyampaikan itu bukan untuk diakui kita sudah tahu, sudah berilmu, sudah mengamalkan. Enggak, kita sadar ini ilmu amanah dari Allah, titipan Allah. Saya sendiri belum bisa mengamalkan seluruhnya, tapi ilmu ini manfaat bagi orang lain. Ada bedanya tidak hadirin? Menyampaikan ilmu, merasa sebagai guru, merasa sebagai orang yang tahu, dengan ini amanah nih, ilmu ini amanah. Jadi menyampaikan ilmu tuh nggak ada beban, ingin dianggap pinter, ingin dianggap guru, ingin dianggap orang yang ngajarin, tidak. Seperti ketitipan ini ya, ini ketitipan HP misalkan, dan bisa disampaikan kepada yang belum memilikinya misalkan. Kata seorang yang punya HP 1000 misalkan ya, tolong ini sampaikan, sampaikan yang manfaat itu. Allah tahu ini hambanya belajarnya ikhlas, mengamalkannya tulus, dan menyampaikan kepada yang lainnya juga, saking ingin hamba-hamba Allah yang lainnya juga bisa selamat. Coba mendengar begitu, kira-kira Allah senang tidak nih? Oh, senang. Nah inilah yang membuat hati itu jadi lega, dan sikapnya itu menjadi bijaksana, takut ke Allah, takut salah niat, salah ucap,